Saudara, saya berada di Kecamatan Pantai Raja, Kabupaten Pidi Jaya, Provinsi Aceh. Dan Anda bisa melihat, di depan saya ada jalan yang terbelah. Yang paling besar sisinya sekitar 1 meter lebarnya. Dan panjang dari jalan yang terbelah ini, saudara, mencapai lebih dari 1 kilometer. Dengan kedalaman hingga 2 meter. Tidurnya kalau saya bayangkan 1.500 orang, Pak Faisal, rasanya nggak cukup tempat seperti ini, betul ya? Iya, biasanya orang tidur sini dan di atas sana. Ada berapa orang biasanya satu tempat seperti ini? 60 orang. Wah, 60 orang ya? Ini sekitar berapa ini? 8 meter kali 5 meter mungkin, 40 meter persegi didiami oleh 60 orang. Pak, kalau saya lihat di lingkungan sini, koreksi kalau saya salah Pak, ini justru rumahnya bagus-bagus, artinya orang yang ada di lingkungan sini kebanyakan kalangan menengah atas, betul? Ya. Betul ya Pak ya? Saya lihat ada rumah bagus sekali itu. Itu rumah siapa Pak? Kenal ya? Ibu Cut Herawati. Ibu Cut Herawati. Oh, orang. boleh saya diantar Ya, ke Ibu Cut ya? Ibu, rumah Ibu yang genteng merah itu betul Bu? Boleh kita ke sana Bu? Bapak di mana Bu? Ada di dekat mobil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cerita dari ujung Indonesia, di provinsi paling barat, tiba-tiba terdengar gemuruh gempa yang meluluh lantahkan. Puluhan ribu orang jadi korban, ratusan diantaranya tewas, puluhan ribu lainnya luka dan trauma. Tersisa suasana pilu yang masih terasa. Saudara, ada banyak cerita yang belum terungkap tuntas. Saya Aiman Wicaksono, saya berada di Provinsi Aceh. Saya antarkan kisah dari gempa Aceh. Kabupaten Pidi Jaya, Provinsi Aceh, luluh lantak. 7 Desember akhir tahun ini, gempa berkekuatan 6,5 skala Richter mengguncang bumi Serambi Mekah di ujung barat Indonesia. 103 nyawa melayang dan 700 orang terluka. Ribuan bangunan runtuh. Alhasil hampir 100.000 jiwa hilang tempat bernaung dan mengungsi. Tak hanya menghancurkan bangunan, gempa mengakibatkan kerusakan lain. Saya pun mendatangi langsung tempat kejadian yang berada di pedalaman Pidi Jaya, sekitar 4 jam perjalanan dari kota Banda Aceh. Tak banyak media massa yang pernah datang. Saya berada di Kecamatan Pantai Raja, Kabupaten Pidi Jaya, Provinsi Aceh. Dan Anda bisa melihat, di depan saya ada jalan yang terbelah. Yang paling besar sisinya sekitar 1 meter lebarnya. Dan panjang dari jalan yang terbelah ini, saudara, mencapai lebih dari 1 kilometer. Dengan kedalaman hingga 2 meter. Saudara, di jalan ini rawan karena tidak bisa dilalui oleh kendaraan yang punya bobot berat. Ada banyak sekali retakan-retakan yang dengan tangan saja begitu mudahnya tanah ini bisa
runtuh ke dalam, sedalam hingga sekitar 2 meter yang paling dalam. Dan tidak hanya satu garis saudara, tapi ada 1, 2, 3, 4 garis yang membelah jalan di sini. Dan tentu ini tidak bisa dibiarkan berlama-lama karena membahayakan para pengguna jalan yang melewati jalan di Kecamatan Pantai Raja, Kabupaten Pidi Jaya, Provinsi Aceh ini. Kerusakan yang ditimbulkan memang di luar perkiraan. Dari total korban tewas sebanyak 103 orang, terus bertambah hingga sepekan berjalan. Dari 103 korban tewas, 96 orang ada di Pidi Jaya. Dan di kawasan Pidi Jaya, yang paling banyak jatuh korban adalah di kompleks rumah toko alias ruko di Kecamatan Merdu. Saya pun melihatnya secara langsung sepekan setelah kejadian. Saudara, saya berada di Kecamatan Merdu di Kabupaten Pidi Jaya, Provinsi Aceh. Kalau Anda lihat di sebelah kiri saya, di belakang saya, Anda tidak menemukan bahwa di kecamatan ini seperti habis terkena bencana gempa. Tapi saya akan meminta juru kamera saya sedikit menggeser ke arah sebelah kanan saya. Saudara, inilah puluhan ruko yang runtuh di Kecamatan Merdu, Pidi Jaya. Dan disinilah saudara, di bawah reruntuhan ruko-ruko ini ditemukan puluhan korban tewas akibat bencana gempa yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2016 lalu. Hanya di ruko bagian tengah ini saja yang kena efek akibat gempa 6,5 magnitudo. Namun di kanan dan kirinya tampak bangunan masih berdiri tegak. Saya akan coba masuk ke lebih dalam lagi ke kompleks ruko ini, di mana sekarang tengah dilakukan pembersihan dari ruko-ruko ini. Berdebu, pasir, dan masih banyak sisa-sisa bangunan serta sisa-sisa barang dagangan yang dijual di ruko ini. Saya akan masuk ke dalam, saudara. Saudara, bangunan di sebelah kiri saya yang Anda lihat ini adalah bangunan lantai 2, saudara. Bangunan lantai 1-nya, saya akan berdiri sebelah sini supaya aman karena saya harus waspada atas bangunan ini. Bangunan lantai 1-nya sudah rata dengan tanah. Yang Anda lihat ada masih berdiri ini adalah lantai 2, meskipun sudah tidak bisa digunakan sama sekali bangunan ini. Ini adalah bekas toko kain yang juga ada penghuninya, dan yang sebelah kiri saya ini juga ada penghuninya yang merupakan rumah toko atau ruko. Tapi bangunan 4 lantai yang berada di belakang saya masih tetap berdiri tegak. Saya akan masuk lagi ke dalam, saudara. Tetap saya harus waspada karena sewaktu-waktu bangunan bisa runtuh. Dan inilah rangkaian dari ruko-ruko yang runtuh di kawasan Kecamatan Merdu, Pidi Jaya. Tak semua kompleks ruko di Pasar Merdu ini hancur. Saya melihat sebagian yang masih berdiri tegak. Ini adalah pasar lama di Merdu, namun kita bisa melihat meskipun bangunan lama tapi tetap berdiri tegak, dan bahkan tidak ada retak sedikit pun di Pasar Merdu, Pidi Jaya ini. Ibu, permisi. Pak, Aiman, Kompas TV, bisa wawancara sebentar, Pak? Pak, siapa namanya? Nama saya Tengku Bahru Walidin. Tengku Bahru Walidin. Ya, Ini masih tetap jualan, Pak, ya? masih jualan. Oke, aman ya, Pak, ya? Meskipun Aman, sekelilingnya ya, aman, masih runtuh aman. ya? Ada retak-retak mungkin? Tak ada di yang Saya nggak ngelihat tadi, Pak. Ada sedikit ya?
Oh iya iya, sedikit sekali tuh retak seperti benang bahkan ya. Oke. Tapi nggak khawatir Pak akan lebih besar gitu? Nggak? Khawatir lah. Ada petugas yang kesini datang? Banyak ya, oke oke. Iya baik baik. Terima kasih Pak, terima kasih. Mari. Assalamualaikum. Saudara, inilah bagian dari ruko yang runtuh. Ini lantai 2 dan lantai satunya masih ada barang-barang yang sampai saat ini diamankan. Barang-barang apa ini Pak? Ini pecah belah. Oh pecah belah ya, dari gudang ini ya? Ada yang apa berupa tikar apa segala macam. Oh, oke. Tergantung tokonya. Iya iya, ada piring semua ya. Ini dari TNI AD di mana? Sama marinir ya? Marinir dari? Dari Cilandak. Oh Cilandak, oke. Dari Cilandak jauh datang ke Aceh ya? Ke Aceh. Terima kasih Pak Letda Sugianto. Gelas, piring pecah belah, dan panci-panci. Coba lihat pancinya boleh. Ini toko alat-alat rumah tangga sepertinya ya. Iya, toko alat-alat rumah tangga, saudara. Dan ini bagian panci yang ada di dalam toko ini. Iya. Beberapa barang pecah belah seperti gelas, piring, dan ada beberapa panci tadi bisa diselamatkan oleh pemiliknya dan dibantu oleh aparat dari TNI, Angkatan Darat maupun Angkatan Laut Marinir. Tak berhenti, saya melanjutkan langkah ke bagian belakang pasar. Benar-benar, saya melihat situasi bagian wilayah kota yang luluh lantak. Dan saudara, itu adalah bagian dari pasar yang lebih baru dari pasar ini, dan kita bisa melihat memang hancur di sana. Ini pasar ya Pak? Pasar sayur. Tapi pada waktu kejadian kosong atau banyak orang? Kosong subuh. Kosong subuh ya. Biasanya kalau sayur kan subuh-subuh sudah jualan. Nah, di sini enggak. Enggak ya? Oke. Jadi kosong, hanya bangunannya hancur. Tapi di sini tidak ada korban yang nggak ada korban ya. Yang ada korban di ruko-ruko ini ya. Oke. Tapi ini tidak bisa digunakan lagi. Dan ini luar biasa. Bahaya sekali Pak ini Pak. Ya, harus segera diruntuhkan. Betul, harus segera diruntuhkan ya. Karena orang lalu lalang di bawahnya, motor, manusia. Kita nggak tahu kapan waktu bisa tiba-tiba runtuh ya. Karena gempa susulan terus ada. Gempa susulan terus ada ya. Saya coba akan lewati tapi hati-hati ya Pak ya. Dan saudara, ini adalah bangunan baru dari pasar dan kita bisa lihat justru tidak mengalami kerusakan apapun di sini, tetap berdiri tegak. Ada berapa orang biasanya satu tempat seperti ini? 60 orang. Wah, 60 orang ya? Ini sekitar berapa ini? 8 meter kali 5 meter mungkin, 40 meter persegi didiami oleh 60 orang.